Kemudian Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah ini ibadah. Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau hadis yang seperti namanya hadis qudsi. Allah berfirman, "Ya bani Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka ginan wa asudda faqrak wa illam taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqrak." Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Allah berfirman, Nabi bersabda SAW, "Wahai anak Adam, luangkan waktumu sepenuhnya untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan dan aku akan tutup kefakiranmu. Kalau engkau tidak lakukan, sibuk dengan dunia, sibuk dengan cari maisha, ditinggalkan ibadah kepada Allah, mala'tu yadaika syughla, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan." Dalam riwayat yang lain disebutkan, mala'tu sadraka syughla, aku sibukkan dadamu dengan berbagai macam kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Tetap susah, tetap miskin, tetap fakir selama-lamanya. Tapi ketika orang itu ibadah, meskipun dia miskin, meskipun dia fakir, tapi rezeki yang diberikan Allah barokah. Banyak orang-orang kaya yang jutawan atau miliarder segala macam, tapi nggak ada keberkahan hartanya dia. Tapi ketika kita ibadah kepada Allah, rezeki itu diberikan keberkahan. Berkah untuk kita, berkah untuk istri kita, berkah buat orang tua kita, berkah buat anak cucu kita. Dan sudah terbukti. Antum lihat bagaimana kehidupan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Mereka hidup apa adanya. Dan Nabi SAW, yang Nabi khawatir kepada umatnya bukan kefakiran. Yang Nabi khawatirkan umatnya diberikan kekayaan. Berlomba-lomba dengan dunia. Itu yang Nabi khawatir. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda SAW, "Mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Bukan kefakiran, aku nggak takut kalian fakir, miskin nggak takut kata Rasulullah. Tapi yang aku khawatir kepada kalian, kalian dibukakan pintu dunia ini. Usaha berhasil, jabatan sukses segala macam. Kalian kejar-kejaran masalah dunia. Kemudian dunia itu membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi nggak takut umatnya fakir. Bukan nggak boleh orang Islam kaya, boleh. Tapi kekayaan harus digunakan untuk ibadah kepada Allah. Maka yang selanjutnya, poin yang selanjutnya, bahwa Allah memberikan rezeki kepada kita untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Itu prinsip dalam hidup kita. Allah berikan rezeki kepada kita untuk menegakkan ibadah. Kita diberikan rezeki yang banyak, kita gunakan buat ibadah haji. Kita diberikan rezeki yang banyak untuk ibadah umrah. Kita diberikan rezeki oleh Allah untuk memberikan nafkah kepada orang tua kita yang miskin, memberikan nafkah kepada istri, kepada anak, memberikan nafkah kepada orang-orang yang susah, sedekah kepada orang miskin. Diberikan rezeki untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Dan itu yang dilakukan oleh para salafus saleh. Antum melihat khulafaur rasyidin seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hartanya untuk seluruhnya untuk Allah dan Rasulnya. Sampai Nabi mengatakan, "Mana fati malun qat illa mal Abu Bakar." Enggak ada satupun harta yang bermanfaat bagiku kata Rasulullah kecuali hartanya Abu Bakar. Karena Abu Bakar hartanya semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Tapi tetap diberikan rezeki oleh Allah Taala sampai akhir hayatnya. Enggak ada yang kurang satupun juga. Karena setiap kita sedekah, setiap itu juga harta ditambah oleh Allah Taala keberkahannya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruh, innahu wal ghafurur rahim.